Mengapa saya bergabung di dalam bisnis ini? Dan mengapa saya punya asuransi? Jujur saya tidak suka dengan asuransi. Mungkin saya seperti Anda saat ini. Jika ada agen asuransi datang, maka saya suruh pulang karena badan saya sehat, istri saya sehat, dan saya tidak kekurangan apapun. Secara finansial saya baik, perusahaan yang kami kelola berjalan dengan lancar. Pagi ini teman saya bangun dari tidurnya dan tidak ada firasat buruk apapun. Aktivitas berjalan seperti biasa, dia habis bangun, kemudian dia mandi, makan, dan siap-siap dia berangkat bekerja. Lalu dia bergegas ngambil motornya dan tiba-tiba setelah dia sampai naik di atas kendaraan motor, apa yang terjadi? Semuanya menjadi gelap gulita. Napasnya jadi ngos-ngosan, bernapas agak sulit. Dia mulai berpikir, apakah kolesterol saya sedang naik? Ataukah ada masalah dengan jantung saya? Napas mulai megap-megap dan jangan-jangan ajal sudah mulai dekat. Dia mulai membaca, merapal doa-doa, dan dia mulai berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dia berpikir dan dia berdoa sebisa mungkin. Dia cuma mikir lagi, cobaan apa yang terjadi pada diri saya, anak-anak masih kecil, dan dia hanya bisa pasrah dan berdoa. Mungkin ini adalah kehendak Tuhan. Dan dia menjadi disadarkan oleh Tuhan, ternyata helm yang dia pakai kebalik. Ya, mau kayak wong tandas kuliah. Sus. Kok niru makni gak ngene arek iki? Kok ini dari siapa? Ngumpul nang rene. Oh, benro ngene rasane udan salju ibrek, ya Allah. Wong desa. Oke, I love you full. Senang sekali saya bisa ketemu dengan Anda. Saya mewakili orang yang mengundang Anda pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan hari ini sesuai dengan menjadi jawaban atas doa yang Anda panjatkan kepada Tuhan. Meskipun demikian saya tidak tahu ini cocok atau enggak gitu. Karena menurut saya cocok atau tidak itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana mindset kita terhadap keuangan, mindset kita terhadap keluarga, dan mindset kita terhadap masa depan. Karena bisnis yang sedang kita tekuni hari ini dekat sekali dengan 3 hal tadi. Mengapa saya bergabung di dalam bisnis ini? Dan mengapa saya punya asuransi? Jujur saya tidak suka dengan asuransi. Mungkin saya seperti Anda saat ini. Jika ada agen asuransi datang, maka saya suruh pulang karena badan saya sehat, istri saya sehat, dan saya tidak kekurangan apapun. Secara finansial saya baik, perusahaan yang kami kelola berjalan dengan lancar. Cuman masalahnya adalah setelah anak saya sakit dan tutup usia, dan itu menghabiskan seluruh aset yang kami punya, barulah saya sadar bahwa jika asuransi itu tidak kita miliki, maka kitalah yang akan menjadi perusahaan asuransi untuk keluarga kita. Persoalannya, dana kita cukup apakah tidak? Setuju atau tidak, Anda tidak punya pilihan. Seperti saya pada waktu itu. Saya hanya tinggal memilih, saya mempertahankan rumah yang tinggal satu-satunya, ataukah saya menyelamatkan nyawa anak saya. Dan saya memilih nyawa anak saya. Meskipun pada akhirnya Tuhan berkehendak lain, saya tidak menyesal karena saya sudah berupaya semaksimal mungkin. Tetapi yang akhirnya membuat saya berpikir lagi bahwa ternyata uang itu mudah sekali mencari tuan yang baru jika saya tidak punya strategi melindungi income dan aset yang sudah saya kumpulkan bertahun-tahun. Sehingga alasan saya yang kedua adalah setelah saya bangkrut,
Saya mencari sebuah bisnis yang kira-kira memungkinkan untuk saya kerjakan di usia saya yang sudah tidak lagi muda. Saat itu umur 42 tahun. Nah, mari kita melihat kembali mindset tentang diri kita masing-masing. Tadi awal Anda dikenalkan tentang yang namanya uang. Asuransi identik dengan uang. Jika kita mindsetnya kurang tepat, maka ya orang tidak akan mau beli asuransi. Nah, pertama, uang itu menurut Anda apa artinya? Apakah uang itu merupakan sumber kejahatan, sumber masalah? Apakah uang itu akan membuat kita tidak punya teman atau membuat kita menjadi lebih gampang sakit? Banyak orang berpikir bahwa kalau saya kaya, maka saya tidak punya teman dan jangan dekat-dekat dengan orang kaya karena orang kaya itu mudah sakit. Tapi kita lihat fakta di lapangan. Apakah yang di rumah sakit itu isinya orang kaya semua? Justru banyak orang yang hidup finansialnya tidak baik yang masuk rumah sakit. Jadi masuk rumah sakit itu tidak ada sangkut pautnya dengan berapa jumlah uang yang Anda punya. Yang kedua, tentang masalah mindset tentang keluarga. Ada yang berpikir bahwa keluarga itu bukan urusan saya. Jadi saya tidak perlu mewariskan apapun. Biarlah mereka mencari sendiri. Mungkin itu bukan anak dia, barangkali. Mungkin itu anaknya tetangga, mungkin. Mungkin dia lahir dari masa kecil yang tidak terlalu bahagia sehingga dia diabaikan oleh ayah dan ibunya. Jadi tidak terlalu perhatian tentang masalah pentingnya meninggalkan warisan. Ada yang berpikir keluarga itu menjadi jalan keburukan dan bikin saya susah. Sehingga kalau dia mengeluarkan uang untuk keluarganya itu rasa-rasanya kayak berat. Jadi di sini ada beberapa slide yang ingin saya sharingkan kepada Anda tentang masalah konsep keuangan. Bahwa memang betul Anda yang hadir di sini tidak butuh asuransi. Karena yang butuh adalah anak-anak dan orang-orang yang Anda sayangi. Karena saat kondisi kritis itu nanti ketika terjadi, ya, uang mereka yang akan dikorbankan. Karena saat Anda pergi untuk selamanya, masa depan mereka yang akan berubah. Berapa banyak kita bisa melihat fakta di sekeliling kita, kita perlu belajar dari pengalaman. Dulunya kaya, tiba-tiba menjadi miskin hanya karena sakit kritis. Dan banyak sekali Anda juga mungkin mengalami betapa susahnya bekerja, mencari income, hanya karena kita terpaksa menjadi karyawan, tidak lagi menjadi pengusaha. Karena untuk menjadi pengusaha membutuhkan modal yang besar sekali. Dan ini dipengaruhi oleh warisan yang ditinggalkan oleh keluarga kita. Banyak orang berpikir bahwa asuransi itu kaitannya sama apakah cukup kita ini orang beriman apakah enggak gitu. Kalau kita ini orang beriman, maka sesungguhnya semuanya harus kita pasrahkan kepada Tuhan. Ya, saya setuju bahwa kita harus memasrahkan kepada Tuhan. Tetapi ada sebagian yang memang wilayahnya Tuhan, tapi ada sebagian yang menjadi urusan kita. Saya ambil contoh misalnya, Anda hari ini berdoa kepada Tuhan, memasrahkan diri dan diberikan rezeki, lalu Anda punya rumah. Nah, setelah Anda punya rumah, kira-kira siapa yang menutup pintu, mengunci pagar, itu Anda ataukah Tuhan yang kita sembah? Kan nggak mungkin kita meminta Tuhan itu untuk melakukan itu. Jadi kalau Anda tidak mengunci pintu Anda, tidak kasih pagar, itu sama saja Anda mengundang maling itu datang. Nah, problematika orang untuk diajak asuransi itu adalah seringkali mereka ini sembrono di dalam melihat hidupnya karena hari ini masih sehat. Dia pikir karena dia sehat maka dia tidak butuh asuransi. Masalahnya kalau sudah sakit, semua orang pasti butuh uang. Karena orang sakit, pingin sembuh, sembuh butuh obat, obat butuh uang, dan uang itu tidak murah. Dan ketika pada saat kita sakit, kita butuh ada pihak lain yang membayari biaya itu semua, perusahaan asuransi yang tidak mau. Jadi ini tergantung dari kemampuan Anda di dalam melihat bagaimana seharusnya mempersiapkan segala sesuatunya. Menunggu peristiwanya itu terjadi ataukah dilakukan sampai sekarang. Jadi asuransi bagi saya adalah merupakan sebuah usaha ikhtiar, usaha preventif ketika terjadi sebuah risiko. Nah, yang namanya hidup, ya, namanya hidup, pasti kita tidak lepas dari yang namanya risiko. Teman-teman, setujukah Anda bahwa orang itu bisa hidup tanpa asuransi? Setuju ya? Banyak sekali orang itu tidak punya asuransi masih hidup. Masalahnya adalah apakah mereka bisa hidup kalau tidak punya penghasilan? Siapa yang nanti akan dikorbankan ketika kita tidak lagi mempunyai penghasilan? Sedangkan kalau kita pingin punya penghasilan, tidak ada jalan lain kecuali kita kerja, dan kerja itu pasti ada yang namanya
pengorbanan. Ya. Nah, kita kalau kerja pasti cari keuntungan. Berapa keuntungan maksimum yang kita inginkan? Saya beritahu Anda, ya, bahwa ujung daripada perjalanan kita bagi Anda yang bekerja, karena saya dulu pernah bekerja di otomotif, adalah nol ketika Anda sudah mencapai usia 55 tahun. Anda tidak lagi punya penghasilan, dan saat itu biayanya semakin besar. Apakah tetangga kita bersedia membayari seluruh biaya pengelola, biaya perawatan atau biaya hidup kita? Tentu saja tidak. Ada nggak bank yang mau menghutangi Anda pada saat umur Anda sudah 60 atau 70 tahun? Satu-satunya jalan adalah kita menggunakan yang namanya tabungan. Kita hidupnya mantap, makan tabungan. Tapi berapa banyak orang-orang yang ingin hidup tenang di masa depan hanya karena sakit satu saja, yang sakit bukan dia, yang sakit mungkin anaknya atau istrinya, itu rencana pensiun menjadi punah dan sia-sia. Nah, jadi dalam kondisi era corona seperti saat ini, kita perlu melihat dengan benar tentang konsep asuransi. Banyak orang bilang bahwa saya tidak punya uang, Pak. Ya, tentang asuransi. Ini mindset yang berbahaya, teman-teman. Kenapa? Karena menikah butuh uang, punya anak butuh uang, sekolah butuh uang, jalan-jalan butuh uang, berbuat kejahatan pun juga butuh uang. Jadi, Anda jangan berlindung di balik kelemahan hanya karena kita tidak punya uang. Kita perlu punya satu metode bagaimana caranya menciptakan uang itu ada. Dan Anda di sini disediakan sebuah solusi finansial yang bisa melindungi apa yang Anda punya saat ini itu tidak hilang semua. Dan sambil menunggu ya mencari bisnis yang lain, ini betul-betul bisa Anda amankan. Jangan sampai kita kenal pepatah mengharapkan hujan turun, air yang di tempayan itu ditumpahkan. Rezeki yang ada saat ini tidak dilindungi, berharap cari usaha yang lain, ternyata saking keras kerjanya dan tiba-tiba sakit, lalu semua yang sudah kita simpan jadi habis-habisan. Nah, dalam situasi seperti ini tentu saja Anda pasti mengharapkan kehidupan yang beruntung. Pertanyaan buat Anda, berapa angka keberuntungan Anda? Silakan Anda tulis di chat. Menurut Anda, berapa angka keberuntungan Anda? Anda itu akan merasa beruntung kalau ketemu angka berapa? Silakan ditulis di chat. Ya. Ada yang 28, ada yang 8, 13. Wah, ini ya. 13 ya, angka 1, angka 7 ya, 20, 27 ya. Nah, ini angka keberuntungan tiap orang berbeda-beda ya. Ya, terima kasih teman-teman, Anda sudah menjawab. Ada 003, ada 007 ya, James Bond. Nah, saya beritahu sama Anda, angka keberuntungan Anda dan saya itu angkanya sama. Ya, angkanya sama. Bukan 7, bukan 9. Berapa angkanya? Ya, angkanya adalah 28.000. Loh Pak, kok 28.000? 28.000 hari. Jika kita hidup, ya Anda kepingin hidup Anda itu pendek atau panjang? Tentu saja Anda kepingin hidupnya panjang dalam keadaan ketaatan kepada Tuhan dan memberikan manfaat kepada banyak orang. Anggaplah Anda diberi kesempatan oleh Tuhan hidup sampai 80 tahun. Anda bagi dengan 365 hari, maka akan ketemu 28.000 hari. Nah, kita ingat sejarah kita dulu. Saat 0 sampai 20 ini adalah fase di mana Anda tidak punya income, Anda pacaran, ya Anda sekolah, Anda ya sekolah lah kira-kira ya. Nah, memasuki fase 20 sampai 40, fase di mana Anda mulai punya penghasilan yang pertama, mulai menikah, mulai punya anak, mulai punya rumah. Nah, di 40 sampai 60 adalah fase di mana ya mungkin Anda punya anak yang kedua, punya rumah yang kedua, atau mungkin punya istri yang kedua barangkali. Kalau yang pertama mungkin terpaksa harus di PHK. Atau mungkin Anda mau punya second life ya, kehidupan yang kedua. Tetapi teman-teman, kita tahu bahwa begitu menginjak angka 60, saat itulah fase yang kita kenal dengan fase pensiun dan Anda tidak lagi mempunyai income. Jadi, warna yang biru dan warna yang kuning adalah warna Anda tidak punya income dan di bawah adalah warna Anda memiliki income. Pertanyaannya, Anda di usia berapa hari ini? Jika usia Anda sekarang ada di angka 50, maka kita hanya cuma punya waktu 10 tahun untuk menuju masa pensiun. Pertanyaan buat Anda dan buat saya. Apakah kita masih diberi waktu oleh Tuhan sampai umur 60 tahun? Itu pertanyaannya. Ya. Karena tidak tahu, remote controlnya di tangan Tuhan. Bisa jadi setelah acara ini tiba-tiba Anda sesek dan Anda terpaksa harus
berpamitan untuk selama-lamanya. Yang kedua, bagaimana kalau sampai umur 60 tahun, bagaimana kalau sampai 60 tahun Anda tidak bisa kaya, tidak bisa kaya. Katakanlah Anda tidak punya uang sama sekali. Ada nggak di Jawa Timur, ya, tinggal di Jawa Timur, orang umur 60 tahun itu masih kerja, ada nggak? Ada nggak orang 60 tahun itu masih ngontrak? Umur 60 tahun masih utang sana, utang sini. Masih hidup dari pertolongan orang lain, ada nggak? Pertanyaan yang ketiga, apakah tabungan yang Anda punya hari ini itu akan cukup menghidupi Anda di masa pensiun? Kenapa? Karena kita saat ini punya anak, maka otomatis uang yang Anda punya hari ini, mau tidak mau harus bisa cukup menghidupi anak Anda yang umurnya 0 sampai 20 tahun saat ini. Cukup nggak tabungan kita untuk membiayai anak-anak kita? Ya. Dan bagaimana kalau seumpama dana kita tidak memadai? Apakah Anda bisa, apakah Anda sudah bisa mendidik anak Anda cukup baik sehingga mereka ini betul-betul bisa tidak lagi menjadi hutang buat keluarga, tapi bisa memberikan solusi finansial buat orang tuanya? Seperti saya umur 49 tahun, anak saya masih umur 5 tahun, 6 tahun. Berarti saat anak saya umur 20, saya sudah umurnya 60 lebih. Dan ini merupakan sesuatu yang mengerikan, saya harus mencari solusi finansial yang cepat. Dan inilah peranan asuransi. Dan yang kelima, jika Anda hari ini anaknya sudah umur 20 tahun ke atas, apakah anak-anak Anda itu sangat menghargai dan menghormati orang tua, sehingga ketika orang tua itu butuh finansial, mereka membantu ataukah mereka justru lari, teman-teman? Ya, ini pertanyaan penting buat kita semua. Karena itulah saran saya, ayolah kita bergabung, mumpung ada yang mau menemani Anda untuk menjalankan usaha ini. Mumpung masih ada mentor, gunakan waktu yang Anda punya. Nah, jadi pertanyaan yang berikutnya, loh Pak, kalau saya memang saat ini butuh uang, kira-kira solusinya dari mana? Ya, menurut Anda, bisa nggak Anda minta kenaikan gaji kepada bos Anda dalam kondisi corona seperti ini? Gaji 2 kali lipat karena anak Anda nambah 2, bisa nggak? Kalau nggak bisa, maka terpaksa Anda harus punya usaha lagi. Nah, pertanyaannya, apakah usahanya harus harus asuransi ataukah yang lain? Apa parameter yang Anda gunakan untuk menetapkan sebuah bisnis baru? Ya, karena nyari gaya atau nyari yang profit? Setahu saya, kalau Anda mencari bisnis yang parameternya adalah gaya, maka Anda tidak akan pernah dapatkan profit. Kalau Anda mencari profit, maka syarat konsekuensi yang melekat, apakah cukup modalnya? Ya, jadi tolak ukur apa yang Anda gunakan untuk menetapkan sebuah bisnis baru itu penting sekali. Apakah karena perasaan Anda atau karena asumsi? Oh, perasaan saya ini kalau saya bisnis kafe ini kayaknya enak. Ataukah karena faktor skill? Karena Anda pinter bikin pinter menyanyi gitu misalnya, apakah itu akan menjadi ladang bisnis Anda? Ataukah yang ketiga karena kata teman Anda atau kata orang tua Anda? Orang tua saya bilang begini, teman saya bilang begini. Ataukah parameternya berdasarkan market yang sudah terbukti membuktikan? Nah, kalau kita bicara tentang market industri asuransi, teman-teman, ini ada satu fakta, ya, bahwa di kondisi corona seperti saat sekarang ini, itu terjadi penurunan, ya, orang-orang yang perlambatan orang-orang membayar premi. Tapi anehnya, karena kejadian yang kena corona itu begitu meningkat, yang klaim jadi meningkat pula. Akibatnya total klaim yang dibayar naik menjadi dari 34 triliun menjadi 35 triliun. Nah, pertanyaannya, kenaikan klaim itu apakah ada hubungannya dengan Anda apakah tidak? Ya, banyak orang tidak tertarik dengan bisnis ini karena tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Nah, ketika klaim itu naik, dibayar oleh asuransi dan kita merasa bersyukur dengan adanya klaim yang dibayar itu, maka terjadi peningkatan jumlah nasabah. Meskipun hari ini sedang rame-ramenya ada asuransi lain yang sedang berkasus bermasalah, ya, karena mereka gagal bayar dan lain-lain, itu semakin meyakinkan saya bahwa 99,99% nasabah asuransi membeli untuk produk yang salah karena mereka tujukan untuk investasi. Mereka tidak bisa membedakan antara klaim dengan withdrawal. Ngambil dana dengan mendapatkan klaim karena kita sakit. Yang kedua, 99% orang punya polis itu tidak pernah dibaca kontraknya. Yang ketiga, dibaca pun juga tidak mengerti. Yang keempat, ya Anda tidak pernah ditawari sebuah peluang bisnis. Zaman sekarang kalau Anda beli polis itu dengan cara bayar, menurut saya itu cara kuno. Gimana caranya Anda bayar polis dengan proteksi besar?
secara gratis Anda menjalankan bisnis ini. Ya, nah sekarang kalau kita mau bisnis, maka kita harus cek bagaimana produknya. Apakah produk kita ini cukup menarik, apakah tidak? Anda kalau mau bisnis, cari produk yang disukai orang atau yang tidak disukai orang. Ya, kalau disukai orang, berarti Anda gampang berjualan. Nah, mari kita lihat, asuransi ini disukai orang apakah tidak? Ya tentu saja Anda bisa menjawab, tidak ada orang yang kepingin sakit, tidak ada orang yang penting meninggal, ya betul ya? Iya. Nah, yang kedua, Anda mau cari bisnis yang menguntungkan ataukah yang untungnya kecil? Biasanya bisnis yang disukai orang, profitnya kecil. Ada juga bisnis yang tidak disukai orang, profitnya besar. Ada pula bisnis yang sudah tidak disukai, bisnisnya profitnya juga kecil. Nah, bisnis yang disukai orang dan profitnya besar, itu pasti bukan kita. Mereka adalah orang-orang para miliarder, super miliarder di seluruh dunia ini. Nah, gimana caranya kita bisa punya bisnis yang luar biasa? Jawabannya adalah produk asuransi adalah produk bukan yang disukai atau tidak disukai, tapi produk yang no choice. Anda tidak punya pilihan. Ya, Anda kalau nggak mau bayar premi ya harus bayar klaim, nggak mau bayar klaim ya harus bayar premi. Udah itu aja, tidak ada pilihan lain. Nah, di dalam kondisi corona sekarang ini ada satu fakta, ya, setuju ataukah tidak teman-teman tentang asuransi? Ini saya lihat datanya di laporan Kompas dan laporan M-Business. Biaya yang ditanggung oleh pemerintah di masa era corona sekarang ini luar biasa nilainya, teman-teman. Sejak bulan, ini saya catat ya, sejak bulan April sampai September 2020, ya, itu dana yang sudah disetorkan oleh pemerintah untuk membantu para warga negara Indonesia ini mencapai 4,38 triliun. Dana yang akan disetor, ya, masih dalam tahap verifikasi 4,35 triliun. Dan dana yang masih dalam masa perselisihan dari rumah sakit 2,14 triliun. Nah, apalagi kalau Anda dengarkan kemarin penjelasan dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani bahwa vaksin ini akan datang dan selama vaksin itu disuntikkan kepada seluruh penduduk Indonesia, kita masih menunggu waktu 2 tahun untuk terus menjaga kondisi kita hari ini. Jadi, bisa saya katakan corona 2 tahun mendatang masih menggelayut, masih menjadi awan hitam buat kita semua. Nah, di kondisi seperti saat ini, ya, kira-kira apakah penghasilan Anda terdampak tidak dengan corona? Bisnis Anda kira-kira bertahan nggak dengan era revolusi industri? Ini ada sebuah peluang, modalnya kecil, ya, profitnya besar, cara menjalankannya menyenangkan dan tidak berisiko apapun, teman-teman. Nah, semua ini tergantung dari bagaimana cara pandang Anda tentang keuangan, ya, tentang sebuah kesempatan dan peluang usaha. Semua orang sekarang dalam kondisi yang rawan, ya. Kalau tidak dilindungi, itu hidupnya di ujung tanduk. Apalagi kalau bagi Anda yang hari ini tidak punya asuransi kesehatan, ya kita kemana aja selama ini, ya. Punya asuransi kesehatan saja itu tidak aman karena ada hidden cost, ada biaya yang tidak kelihatan. Anda bisa lihat di gambar di depan itu. Nomor 2 sampai nomor 9 itu tidak di-cover oleh asuransi kesehatan. Biaya pengobatan, biaya pendidikan, biaya hidup, bayar cicilan, bayar hutang. Bukankah asuransi merupakan suatu peluang yang sangat luar biasa? Karena itulah teman-teman, saya menekuni usaha ini, ya, saya fokus dan saya betul-betul mendengarkan semua arahan dari mentor saya. Dan saya bersyukur tahun 2019 kemarin, saya bergabung tahun 2014 menjadi BP. Dalam tempo waktu 5 tahun, saya mendapatkan kesempatan menjadi MDIT, Million Dollar Income Team, punya penghasilan 1 miliar dalam 1 tahunnya. Tapi Anda bisa lihat, yang punya income 1 miliar sampai 38 miliar, itu jumlahnya kurang lebih hanya baru 350 orang. Kami ingin mengajak Anda semua untuk masuk di dalam bisnis ini bersama-sama. Kami tahu caranya, kami tahu metodenya, kita punya komunitasnya, tinggal Anda yang menyediakan diri Anda untuk bersedia kami mentoring. Dan semuanya Anda terima secara gratis. Yang terakhir dari saya, Anda tahu bahwa Indonesia ini banyak gunung. Ternyata gunung ini punya fungsi menyimpan air. Dari air yang tersimpan di gunung inilah dia mengalir ke sungai. Dari sungai dia akan ditampung di danau, dari danau melewati sungai, dari sungai dia akan jatuh ke laut. Ya, dari laut dia akan mengalir ke sungai, sungai ditampung di danau, danau melalui sungai dan ditampung lagi ke laut. Seperti terus-menerus. Nah, apa artinya? Sungai adalah identik dari sebuah income.
Danau adalah asumsi analogi dari keluarga, dan laut adalah kekayaan dan kemakmuran. Nah, kalau teman-teman itu ingin mewariskan kekayaan Anda dari waktu ke waktu, maka Anda perlu mempunyai jalur distribusi yang bisa tersambung sampai ke bawah. Banyak orang mencari bisnis, mau cari profit jangka pendek. Itu bisa Anda dapatkan dari Allian. Dalam tempo waktu, hanya dalam waktu 2 tahun saja, Anda bisa punya penghasilan 1 miliar. Bukankah itu bisnis jangka pendek? Ini juga bisa menjadi bisnis jangka panjang. Kita lihat usia Allian sudah 128 tahun. Itu membuktikan dia punya reputasi yang baik. Tapi yang kami ingin tawarkan kepada Anda adalah sebuah bisnis, bukan jangka pendek, bukan jangka panjang, tetapi bisa diwariskan. Nah, karena itu Anda perlu punya suatu bisnis yang terus-menerus orang itu mengerjakan usaha ini meskipun Anda sudah berhenti. Nah, kalau teman-teman tidak punya bisnis seperti itu, maka jalur gambar yang di depan ini akan terputus. Anak-anak kita harus mengulang lagi dari awal. Membangun lagi dari awal, mencari gunung baru, kemudian dia membangun sumber income. Itu seperti yang kita alami hari ini. Nah, teman-teman, rasanya bukanlah sesuatu hal yang membanggakan buat saya kalau sukses sendirian. Kami ingin mengajak Anda berhasil bersama-sama. Setidak-tidaknya di akhir Desember ini, Anda ambil sebuah peluang, tawaran dari pengundang Anda untuk bergabung, dan kemudian Anda punya waktu sampai 18 hari, sampai tanggal 18 Desember, kumpulin omset 12,5 juta, Anda bisa berangkat sama-sama kita untuk tahun depan ke Shanghai. Ya, kalau Anda bisa ke luar negeri, maka teman-teman Anda itu akan mau bergabung dengan Anda. Bukan Anda yang meminta, tapi dia yang ingin. Kenapa? Karena nasabah-nasabah yang premium lebih suka dilayani oleh agen yang berprestasi dan yang berhasil. Jadi di akhir tahun ini Anda kepingin membawa anak dan istri Anda jalan-jalan kemana? Ke kebun binatang, ke alun-alun, ataukah jalan-jalan ke luar negeri? Bahkan kalau Anda bisa capai sampai 30 juta, Anda punya kesempatan mengajak mereka sampai ke Korea. Ya, dengan 30 juta Anda bisa ke Korea, Anda bisa ajak satu pasangan Anda bersama Anda. Ya, ini kesempatan Anda bisa jalan-jalan ke luar negeri. Semuanya kembali lagi kepada Anda. Gimana cara menjalankan usaha ini? Semudah Anda menyentikkan jari. Kenapa saya katakan begitu? Karena orang-orang sudah berhasil, sudah banyak. Anda hanya tinggal mengikuti mereka, Anda hanya tinggal percaya kepada mereka. Jangan pernah Anda dengarkan kata orang lain yang tidak berhasil. Jangan Anda dengarkan kata diri Anda yang belum berhasil. Siapa yang boleh mengatakan bisnis ini mudah, bisnis ini sulit, adalah para pelaku di bisnis ini. Kalau kita jadi penonton, Anda tidak layak mengatakan bisnis ini susah atau mudah. Kami sudah melihat betapa indah bisnis ini memberikan arti buat banyak orang. Anda bayar, Anda nolong orang lain. Bayar premi, nolong orang lain. Kalau tidak ada yang sakit, kita bersyukur karena kita bisa menjalani hidup ini dengan bahagia. Kalau Anda tidak ada masalah dengan kesehatan dan Anda usianya panjang, bukankah ini rekening yang bersih, berkah, dan halal yang bisa berguna untuk diri kita dan buat orang lain? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat untuk Anda semua. Ayo kita datang di acara Business Talk yang akan datang. Datang 2 kali, 3 kali, 4 kali, berkali-kali, sampai Anda memahami maksud daripada kesempatan di bisnis ini. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama dan warisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.